Ngeri, salah tembak tewaskan 20 tentara Israel di Gaza. Begini kondisinya. Angkatan bersenjata rezim Zionis mengumumkan sejak dimulainya operasi darat di Gaza, 111 tentara Israel telah terbunuh. Namun pada kenyataannya, ribuan tentara Israel telah tewas di tangan Hamas. Sebelumnya pada 12 Desember, radio militer melaporkan bahwa jumlah tentara Israel terus berkurang karena mereka tewas dalam operasi darat di Gaza yang mencapai hingga ratusan. Terbaru kemarin 20 tentara Israel terbunuh di Gaza akibat serangan pasukan Israel itu sendiri dan 13 orang diantaranya tewas ditembak karena dikira pasukan Palestina yang ternyata kawanannya sendiri. Beberapa dari mereka terbunuh dalam serangan udara yang salah sasaran dan sebagian yang lain tewas akibat tembakan tank atau tembakan pasukan infanteri imbuhnya. Salah satu tentara Israel terbunuh akibat tembakan membabi buta pasukan Israel itu sendiri dan 2 tentara lainnya tewas ditabrak tank serta kendaraan pengangkut personel Israel. Sementara 2 tentara tewas karena diterjang peluru artileri. Pengumuman terbunuhnya 111 tentara Israel itu telah mengguncang Zionis. Hamas sendiri menilai metode yang digunakan oleh angkatan bersenjata rezim Zionis itu syarat dengan rekayasa untuk menutupi banyaknya korban yang tewas sebenarnya dan terluka dari tentara Israel. Berdasarkan data yang dirilis angkatan bersenjata rezim Zionis, hampir 500 tentara Israel terbunuh. Namun menurut Hamas, ia telah menghabisi hingga ribuan tentara Zionis dan juga luka-luka. Organisasi Intelijen Nasional atau MIT Turki terungkap telah menyelamatkan seorang peretas Palestina dan juga penculikan atau pembunuhan oleh Badan Intelijen Israel Mossad dalam pengungkapan terbaru operasi balasan MIT terhadap mitranya dari Israel. Dinamakan oleh media Turki sebagai Omar A, yang kabarnya merupakan lulusan program komputer dari Universitas Islam Gaza, dianggap sebagai arsitek peretasan perangkat lunak untuk Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dapat menyusup ke ponsel yang beroperasi pada Android, serta meretas ke dalam sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang terkenal kejam. Pada tahun 2015 dan 2016, tindakan yang diambil oleh Omar A dilaporkan membantu saya politik kelompok perlawanan Palestina Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan roket ke arah Israel tanpa dapat dicegat sebagai tanda mereka sangat memadai. Menurut surat kabar dari Sabah, intelijen Israel mencoba melacak gangguan yang dialami peretas setelah melakukan penelitian selama 3 tahun, sehingga menambahkannya ke daftar Mossad sebagai target potensial. Dalam upaya untuk membujuknya agar ditangkap untuk dibawa ke Tel Aviv untuk diinterogasi, agensi tersebut secara anonim menawarinya pekerjaan melalui perusahaan perangkat lunak Norwegia pada tahun 2019, tetapi dia menolak karena kecurigaan keterlibatan Israel dan dia selalu akan mendukung Palestina, tidak mau terjebak dalam permainan Zionis. Sebelumnya pada tahun 2020 dia pindah ke Istanbul, Turki
di mana seorang agen Mossad bernama Raed Ghazal yang menyamar sebagai manajer hak asasi manusia di perusahaan Prancis Think Higher menawarkan pekerjaan kepada Omar pada tahun berikutnya. Mewawancarai 2 kali dan berusaha mendapatkan dia untuk mendapatkan pekerjaan bergabung dengan perusahaan. Agen Mossad lainnya bernama Umar Salabi menghubunginya dari dari perusahaan yang diduga sama dan menyingkirkan. Dia pun meyakinkan Umar untuk menyelesaikan proyek pengkodean perangkat lunak seharga $10.000 Amerika. Lalu agen Mossad lainnya bernama Nikola Ranodic ditemani 3 orang lainnya yang bekerja untuk intelijen Israel dan menyamar sebagai tim pengembang, kemudian menghubungi peretas Palestina tersebut pada Juni 2022 dan menawarinya pekerjaan baik di Brazil ataupun di Istanbul, sambil memberi semangat untuk bepergian ke luar negeri. MIT yang dilaporkan mengetahui status Omar dan telah memantau situasinya, turun tangan dan memperingatkan peretas tersebut agar tidak bepergian. Akhir tahun lalu dia kemudian pergi ke Malaysia untuk berlibur, di mana dia diculik di ibu kota, Kuala Lumpur, dan dibawa ke kabin terpencil sekitar 50 km jauhnya. Peretas tersebut diinterogasi dan disiksa oleh orang-orang yang bekerja untuk Mossad, dan para agen tersebut bergabung melalui panggilan video dari Tel Aviv, menanyai Omar tentang metodenya dalam menyusup ke sistem Iron Dome dan konstruksi perangkat lunak peretasan teleponnya. Karena MIT secara diam-diam telah memasang perangkat lunak pelacakan ke telepon Omar sebelum perjalanannya, lembaga tersebut dapat merujukan dengan tepat lokasi di mana ia ditahan dan pejabat Turki menghubungi pihak berwenang Malaysia sehingga pasukan keamanan wilayahnya tersebut dapat menggerebek kabin dan menyelamatkan si peretas. Pihak Malaysia juga menangkap 11 tersangka dalam proses tersebut yang terkait dengan penculikan tersebut. Setelah cobaan tersebut, Omar dilaporkan kembali ke Turki dan dibawa ke rumah persembunyian yang disediakan oleh MIT, memastikan perlindungannya agar tidak menjadi sasaran lebih lanjut oleh Mossad. Kasus ini adalah penggerebekan intelijen terbaru yang dilakukan oleh intelijen Turki terhadap rekan-rekan Israel mereka dalam beberapa tahun terakhir, menangkap agen Mossad dan tersangka yang telah memata-matai warga Iran dan juga Palestina di Turki.